melahirkan profil pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kesediaan di siang hari ini untuk pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang saya mengadakan pembahasan ini supaya saya bisa sedikit ilmu yang saya tahu bisa menularkan kepada rekan-rekan semua, dan sekiranya nanti kita bisa berkolaborasi untuk melakukan hal-hal kegiatan pembelajaran yang diharapkan di sekolah. Tujuannya yang pertama tentunya untuk Bapak Ibu Guru supaya untuk menjadi bahan pengetahuan, menambah pengetahuan. Untuk murid tentunya kita bisa memberlakukan murid supaya melakukan pembelajaran yang dikehendaki menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk tolak ukurnya yang dibutuhkan pertama kali tentunya gurunya mengetahui pemahaman filosofi dan budaya positif untuk kedepannya melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat supaya tertanam karakter pada jiwa anak. Yang pertama mengenai paradigma belajar. Paradigma belajar baru dalam kurikulum Merdeka yaitu membangun konstruktif atau pengetahuan siswa dengan mengaktifkan siswa atau student center, bukan lagi teacher center. Selain itu kita tanamkan pada siswa profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selain itu, kita dapat menerapkan nilai dan peran DP. Nilai DP yaitu yang pertama mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. Peran DP ini adalah peran DP itu guru penggerak, tapi menurut saya peran ini tidak hanya dilakukan oleh guru penggerak saja, tapi dapat kita lakukan. Misalkan mandiri itu pengertiannya itu kita secara mandiri menambah pengetahuan kita sendiri melalui berbagai macam cara, bisa workshop di kelas tanpa menunggu perintah atasan atau menunggu undangan. Jadi atas inisiatif diri sendiri untuk mengembangkan potensi atau bakat kita sendiri. Yang kedua, kolaboratif. Kolaboratif ini kolaborasi, itu bekerja sama. Di dalam sekolahan, kita tidak mungkin dapat melakukan kegiatan tanpa adanya kerjasama dengan semua pihak yang terkait. Contohnya, kita melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Itu butuh kerjasama dari rekan, kemudian siswa dan orang tua, sehingga kegiatan tersebut dapat tercapai sesuai tujuan kita bersama. Inovatif di sini adalah melakukan pembelajaran yang berinovasi. Inovasi tidak monoton, tidak berpusat pada guru saja, tapi
Bagaimana cara kita berinovasi dengan mengaktifkan siswa bisa melalui alat peraga, permainan, ataupun percobaan, ataupun penggunaan IT. Karena latar belakang sekolah kita mempunyai cukup IT seperti Chromebook dan jaringan internet pun memadai. Yang keempat, reflektif. Reflektif di sini adalah merefleksi semua kegiatan yang kita lakukan. Jadi kita refleksikan apa kekurangan dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Dari kekurangan itu diperbaiki supaya kedepannya nanti akan menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu semua pembelajaran yang kita lakukan itu berpihak pada murid, berhamba pada murid. Jadi sesuai kebutuhan murid, sesuai kemampuan murid. Tidak bisa kita samakan murid bilik dengan murid di luar bilik, karena fasilitas yang ada di sekolah kita, latar belakang anak-anak, kemudian karakteristik anak itu berbeda-beda, sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpedoman pada murid. BP atau peran guru penggerak. Peran di sini yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, coach bagi guru lain, kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran ini sebagai guru kita menggali bakat potensi yang dimiliki masing-masing anak. Tentunya masing-masing anak itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Ada yang berbakat di taktil misalkan, kemudian olahraga, ataupun ada yang berbakat pada bidang seni. Mereka memiliki bakatnya masing-masing, itu kita gali. Nah, di sini perannya sebagai guru. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu kalau di dalam guru kelas itu ada KKD, kemudian kalau guru PAI ada KKBPAI yang dipakai. Kemudian yang terbaru itu komunitas belajar. Komunitas belajar itu sebenarnya bisa dibentuk di setiap sekolah, asalkan punya satu tujuan yang sama itu bisa dibentuk. Hanya saja di sekolah kita memang belum ada untuk kombel. Kemudian coach bagi guru lain. Coach menggali atau memberikan solusi bagi guru lain atau memberikan petunjuk bagi guru lain ketika mereka memiliki suatu perbandingan atau suatu masalah untuk dipecahkan. Misalkan saja ada guru yang tidak bisa mengajarkan bab apa gitu, kemudian minta petunjuk guru lain bagaimana caranya untuk mengajarkan bab tersebut. Itu bisa diulas menjadi coach bagi guru lain. Kemudian kolaborasi sama tadi, bekerja sama. Yang terakhir mewujudkan kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid ini berarti murid itu bisa menjadi seorang pemimpin, berkuasa dalam hal yang positif. Contohnya saja menjadi ketua kelas, bisa menghimpun atau memimpin rekan-rekan semua. Tapi hal yang positif dari sini, bukan yang hal negatif.
Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif itu membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Jadi ini berfokus untuk memotivasi pada diri anak supaya mereka melakukan disiplin positif itu bukan karena dorongan faktor ekstrinsiknya, tapi karena faktor intrinsik atau menghargai diri mereka sendiri. Cara penerapan disiplin positif bisa membuat aturan dan kesepakatan bersama seperti keyakinan kelas itu. Kemudian tentukan konsekuensi, berikan pujian, menjadi contoh yang baik, menjalin komunikasi yang baik. Buat aturan atau kesepakatan itu seperti keyakinan kelas ya. Kemudian konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu dampaknya akan lebih panjang ke murid, tapi kalau konsekuensi itu tidak. Misalkan kalau murid sudah tidak mengerjakan PR sesuai kesepakatan kelas tadi, konsekuensinya apa? Sudah disepakati bersama dan dia dengan sadar melakukan konsekuensi yang harus dilakukan karena tidak mengerjakan PR tadi. Itu contoh saja. Kemudian berikan pujian. Kalau setiap anak melakukan tindakan positif, tentunya kita berikan pujian meskipun hanya sekedar ucapan ataupun gerakan tubuh kita seperti mengacungkan jempol itu juga termasuk pujian. Kemudian menjadi contoh yang baik, menjadi teladan bagi siswa kita, contoh yang baik supaya mereka dapat meniru. Kemudian yang terakhir menjalin komunikasi yang baik. Terjalin komunikasi dua arah dari guru dan semua siswa. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, yang seperti saya tadi, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, ini tujuan dari disiplin positifnya itu mereka dapat melakukan karena kesadaran diri dan menghargai diri mereka tanpa tanpa menghindari hukuman atau mengharapkan hadiah. Karena hukuman dan hadiah itu hampir sama karena dua-duanya itu merupakan faktor ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia. Motivasi diri siswa itu ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsiknya itu menghindari hukuman. Jadi siswa melakukan hal yang positif atau disiplin positif tadi itu karena takut dihukum. Jadi dia tetap, contohnya dia tetap mengerjakan PR, dia tidak dihukum gurunya. Meski dia bisa, tidak bisa, tetap mengerjakan, dia tidak dihukum. Itu faktor ekstrinsik. Kemudian yang kedua, faktor intrinsiknya adalah mengharap imbalan atau penghargaan. Ini dicontohkan misalkan anak-anak itu kan susah untuk baris ya. Nah, misalkan ada seorang guru yang menerapkan pemberian hadiah atau penghargaan ketika anak-anak yang bisa berbaris rapi, dia memberikan bintang atau reward lainnya. Nah,
guru tersebut tidak hadir, nah, dan digantikan guru yang lain, nah, apa yang terjadi? Apakah mereka bisa berbaris rapi? Tidak, karena tidak ada yang memberikan penghargaan, karena guru pengganti itu tidak tahu kalau mereka itu baris rapi itu karena menghadap sesuai keyakinan mereka sendiri. Nah, karena sudah dibuat kesepakatan, keyakinan, mereka sadar melakukan karena dirinya sendiri menghargai diri sendiri, itu barulah faktor intrinsik. Ya. Jadi mereka bisa melakukan tanpa disuruh atau tanpa takut, tanpa mengharap apapun, karena sadar diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu meliputi kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Yang pertama, kebutuhan akan untuk bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia pokok seperti makan, kesehatan, sandang, itu kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, baik itu di lingkungan keluarga, rumah, ataupun masyarakat. Mereka membutuhkan kasih sayang. Kalau tidak terpenuhi kasih sayang yang dibutuhkan, mereka bisa melakukan tindakan untuk mencari perhatian dari orang di sekeliling mereka. Yang ketiga adalah kebebasan. Anak-anak kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru. Ini adalah sifat kebebasan anak. Saya contohkan saja, misalkan anak-anak itu sering bolak-balik ke kamar mandi, padahal anak itu tidak kebelet pipis atau kebelet buang air kecil, tapi mereka jenuh di kelas. Ini sering terjadi pada anak didik kita. Ya, kurang bahagia juga bisa karena mereka waktunya mungkin matematika jadi kurang bahagia, tidak senang dengan matematika. Jadi akhirnya keluar masuk kelas. Yang terakhir, kesenangan. Dari anak sifat anak itu suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Kadang-kadang anak itu suka jadi temannya atau suka jarak temannya, terus melihat temannya ketawa atau melihat temannya teriak-teriak, itu merasa senang. Itu juga ada anak seperti itu. Namanya sifat anak, itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi ini saya contohkan, misalkan ada anak tadi tidak mengerjakan PR, dia langsung dihukum keliling lapangan lari, keliling lapangan 4 kali tanpa ditanya mengapa dia tidak mengerjakan PR. Itu namanya menerapkan posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini biasanya menggunakan kata-kata, contohnya, masa kamu nggak
kasihan sama bapak guru, sudah menerangkan dari tadi kamu kok ngomong sendirian, atau menegur jangan ramai, bu guru menerangkan kok kamu ramai sendirian. Itu membuat merasa bersalah pada siswa. Yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Persuasi itu mempengaruhi, jadi bertindak dan berkata-kata seolah-olah guru itu menjadi teman. Tapi untuk dalam posisi ini kalau keseringan, lama-lama kita juga tidak akan dihargai juga. Jadi kita harus bisa menerapkan posisi yang tepat saat menghadapi siswa kita. Keempat adalah pemantau. Pada posisi pemantau itu bersifat mengawasi, mengontrol. Jadi guru ini sering mengingatkan. Ini contohnya saja, coba bajumu dimasukkan. Selalu mengingatkan akan peraturan kelas. Kaos kakimu salah itu. Waktunya pramuka kaos kakinya putih. Itu termasuk posisi pengontrol atau pemantau. Yang terakhir manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya yang mendukung penyelesaiannya. Jadi di posisi ini, di posisi manajer ini guru itu ketika menghadapi masalah dengan murid atau murid itu ada yang bermasalah. Segitiga restitusi adalah segitiga yang digunakan guru dalam posisi manajer. Ada 3 langkah di sini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Segitiga restitusi ini bisa kita lakukan setelah kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Karena langkah yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu menggunakan bisa berkata berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga pernah melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Itu untuk fungsinya untuk menenangkan dan menstabilkan emosi supaya kita bisa menggali tindakan yang salah ke langkah berikutnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu dengan cara berkata-kata misalkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalkan anak itu beberapa meja, kemudian guru tanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Anak pasti berpikir apa ya? Dia sebutkan itu. Kemudian diarahkan untuk tindakan yang lebih baik. Yang kedua bisa menggunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi anak berbuat salah itu pasti punya alasan. Entah itu tadi karena faktor kesenangan atau faktor kebebasannya yang belum terpenuhi, jadi mereka melakukan kesalahan tersebut. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Seperti yang saya bilang tadi, untuk menerapkan segitiga restitusi, kita buat dulu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Karena di sini nanti akan kita tanya keyakinan kelas apa yang dia langgar. Kemudian setelah dia tahu apa yang dia langgar, baru
Bagaimana cara memperbaikinya? Itu tentunya adalah ditanya dari siswa. Kita tanya untuk mengarahkan mencari hal baik yang dapat memecahkan solusi dari tindakan yang salah tadi. Jadi kita tidak langsung memberikan solusi, tapi mengarahkan mereka untuk berpikir mencari solusi yang baik dari diri sendiri, dari mereka sendiri, dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di antaranya itu tadi, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati bersama, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas dibuat dan disepakati siswa. Mengapa keyakinan dan bukan peraturan? Tujuan dari keyakinan ini supaya siswa meyakini sehingga melakukan sesuai keyakinan karena menghargai diri sendiri, bukan faktor ekstrinsik tadi. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa itu sendiri berdasarkan kesepakatan siswa dan jadi siswa dibantu guru untuk membuat keyakinan kelas. Nah, dengan membuat keyakinan kelas, maka siswa hendaknya berperilaku sesuai keyakinan yang telah disepakati bersama. Dan keyakinan kelas ini dituangkan dalam kalimat positif. Misalkan siswa itu mengusulkan tidak boleh ngamen di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas tidak ditulis tidak boleh ngamen, tapi tertib di dalam kelas. Itu. Misalkan contoh lagi tidak boleh terlambat, Bu. Berarti disiplin waktu atau tepat waktu. Jadi keyakinan kelas itu dituangkan dalam kalimat-kalimat positif. Karena tujuannya nanti mereka melakukan budaya positif. Hal tadi dapat disimpulkan dengan menjalankan budaya positif di sekolah, mempermudah tujuan pendidikan nasional menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif dapat terwujud bila guru menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofinya itu tadi pembelajaran berpihak pada murid tadi. Kemudian menerapkan nilai dan peran guru serta berkolaborasi dengan semua warga sekolah untuk mewujudkannya. Dalam budaya positif, guru belajar untuk mengenal kebutuhan dasar manusia, menerapkan posisi kontrol dan melakukan segitiga restitusi yang dapat digunakan ketika terjadi permasalahan dengan anak di sekolah, sehingga guru dapat menyikapinya dengan baik. Anak dapat memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan budaya positif bukan karena dorongan faktor dari luar. Jadi Bapak Ibu guru, untuk menerapkan budaya positif di sini kita tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya kita harus berkolaborasi. Bekerja sama, baik semua warga sekolah, siswa maupun orang tua siswa. Nah, bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi budaya positif dengan wali murid atau orang tua siswa supaya mereka bisa melakukan budaya positif tidak hanya di sekolah, namun di rumah dan di lingkungan masyarakat. Itu tadi demikian pengibasan atau diseminasi modul 1.4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Fatimah dari SD Kementerian Saya senang dapat mengetahui peran dan posisi yang harus diterapkan ketika siswa mengalami permasalahan sekelas akademis. Bulatkan merdeka jiwa tenaga. Semangat pagi. Akan membuat dunia kelas. Apa itu keyakinan kelas? Semangat tidak dengan keyakinan. Sama. Ada sedikit perbedaan. Potensi tingkatkan prestasi. Kehadiran profil pelajar. Keyakinan dibuat oleh kelas, oleh siswa itu sendiri, yang mana nantinya kamu bisa melakukan atau berperilaku sesuai dengan keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Yang kalian buat sendiri, kalian lakukan sendiri. Nah, coba sekarang kalian pikirkan kira-kira apa keyakinan yang mau kalian usulkan. Dipikirkan dulu, nanti tuliskan di kertas yang sudah saya bagi ini, di atas ini kalian tempelkan di usulan siswa. Ya, saya bagikan. Yang punya usul silahkan mengusulkan. Setelah menulis, silahkan langsung menempel di papan tulis. Kalau tidak ada yang mengusulkan, kalau kamu tidak punya usulan, tidak apa-apa. Ya. Saya bagi semuanya. Saya bagi. Silahkan ditulis yang sudah mendapat. Ya. Silahkan menulis. Yang sudah silahkan tempel di usulan siswa. Kayaknya tadi sudah. Ayo silakan. Ayo lanjutnya. Ayo terus, tidak usah menunggu. Langsung silakan. Ayo, bisa. Ayo. Ini paper. Silakan. Nempel. Saya rapikan ya. Sudah semua? Ya. Ya. Sekarang kita baca satu persatu usulan dari siswa. Tidak bicara saat pelajaran. Ini kalimatnya kan belum kalimat positif. Untuk menjadi keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Jadi tidak bicara di saat pelajaran, kita ubah menjadi tertib ketika pelajaran. Kemudian tidak bertengkar. Di sini ada juga tidak ramai. Tidak ramai itu berarti sama ya. Tidak ramai berarti masuk ke tertib ya. Tidak bertengkar atau berkelahi berarti apa? Bagaimana hidup? Damai. Damai. Apa? Hidup rukun. Rukun. Kemudian di sini ada tidak berbicara kasar. Berarti apa? Sopan. Bagus sekali. Sopan. Sopan santun. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya bagaimana? Tidak membuang sampah sembarangan. Kelas bersih
rapi dan nyaman. Bener apa? Bagus sekali. Kelas bersih. Rapi dan nyaman. Di sini ada juga piket dengan bersih. Berarti sudah masuk kelas bersih, rapi dan nyaman. Tidak bertengkar sudah, tidak berbicara kasar sudah. Ini peran satu. Tidak terlambat masuk ke kelas. Berarti apa kalimat positif? Tertib dalam Tertib. Tertib lagi. Tertib apa? Disiplin. disiplin. Ya, disiplin atau tepat waktu. Disiplin ya. Nah, jadi kalian tadi sudah mengusulkan dan sudah menjadi kalimat positif dalam keyakinan kelas. Yang pertama tertib ketika pelajaran, yang kedua rukun, sopan santun, kelas bersih rapi dan nyaman, dan disiplin. Nah, keyakinan ini apakah sudah kalian sepakati bersama? Sudah apa belum?